Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hendradi dari Prodi Teknik Pangan semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sejarah lahir dasar negara kita, yaitu Pancasila. Seperti yang kita kenal saat ini, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dengan 5 sila di dalamnya yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi tahukah kamu bahwa ideologi Pancasila ini merupakan gabungan dari gagasan asas negara yang dikemukakan oleh Bapak I.R. Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, dan Bapak I.R. Supomo? Bagaimanakah asas ini bisa disatukan? Dan bagaimana awalnya pembahasan pembentukan dasar negara ini? Yuk, kita simak video berikut ini. Awalnya, pada tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik oleh Sekutu Amerika Serikat dan membuat mereka mundur dan kembali ke Indonesia. Melihat kondisi Jepang yang melemah, para pejuang kemerdekaan pada saat itu melihat bahwa ini adalah kesempatan bagi mereka untuk merebut kemerdekaan dari Jepang. Akhirnya, kita berhasil mendesak Jepang untuk menyajikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Komakichi Harada, pimpinan pemerintah untuk Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuretsu Jumbi Chusokai. BPUPKI secara resmi diresmikan pada 29 April 1945. Lalu, bersamaan dengan pengangkatan pengurusnya, BPUPKI yang diketuai oleh KRT Dr. Rajiman Widoyo di Ningrat dengan Ichiban Yoshio dari Jepang dan R.P. Suroso sebagai wakil ketua memiliki tujuan utama yaitu untuk menyelidiki dan merumuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka, termasuk politik dan ekonomi. Tidak perlu waktu lama, BPUPKI langsung mengadakan sidang resmi pertamanya pada 29 Mei sampai 1 Juni yang dilaksanakan di Gedung Chusong-ai yang sekarang dikenal dengan sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Agenda utama sidang ini adalah pembahasan mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang ini, beberapa tokoh menyampaikan pidatonya tentang asas-asas negara. Beberapa tokoh utama yang mengusulkan asas dasar negara adalah Dr. Handus Muhammad Hatta pada tanggal 29 Mei, berlanjut penyampaian asas oleh I.R. Supomo pada 31 Mei, dan I.R. Soekarno pada 1 Juni. Soekarno memperkenalkan 5 sila yang kemudian ia namakan Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga menyatakan bahwa kelima sila tersebut dapat diringkas menjadi Trisila atau bahkan Ekasila. Hasil sidang pertama BPUPKI adalah ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah itu, BPUPKI mengadakan sidang kedua yang digelar pada 10-17 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI ini membahas rencana UUD, bentuk dan wilayah negara, kewarganegaraan, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada sidang ini dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno, serta panitia pembela tanah air dan panitia ekonomi dan keuangan. Hasil pembahasan panitia 9 ini menghasilkan rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang disetujui dan ditandatangani pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang isinya mencakup 5 sila yang menjadi rumusan awal Pancasila. Namun, rumusan soal dasar negara ini masih menimbulkan perdebatan antara kelompok bangsa dan kelompok Islam, terutama terkait pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah tugas BPUPKI selesai dilaksanakan, badan tersebut dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuretsu Jumbi Inkai. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang. PPKI mengadakan sidang pertamanya pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Sidang pertama PPKI menghasilkan beberapa keputusan krusial, yaitu PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam proses ini, terdapat perubahan kalimat pada dasar negara dari Piagam Jakarta. Kalimat yang sebelumnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dianggap sebagai kompromi penting untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang PPKI dan disetujui untuk dimasukkan dalam Mukadimah UUD 1945 dan jadilah Pancasila sebagai dasar negara yang kita kenal sampai saat ini. Dari peristiwa lahir Pancasila, terdapat nilai-nilai Pancasila itu sendiri yang tercermin di dalamnya. Bagaimana mereka para pahlawan kemerdekaan berulang kali bermusyawarah, saling bertukar pikiran untuk mencapai mufakat melambangkan nilai Pancasila sila keempat.
Selain itu, penetapan Pancasila sebagai dasar negara menjadi bagian sejarah dari memperjuangkan kemerdekaan dan menghapus penjajahan dari tanah air yang melambangkan nilai Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelajaran dari peristiwa lahir Pancasila menunjukkan pentingnya persatuan, musyawarah, dan kompromi dalam membangun negara. Nilai-nilai ini tetap relevan bagi generasi muda saat ini sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan globalisasi dan menjaga identitas bangsa. Peristiwa lahirnya Pancasila mengandung banyak pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, antara lain pentingnya semangat persatuan dan kesatuan, peran musyawarah dan mufakat, nilai keadilan sosial, ketahanan ideologi bangsa, dan pentingnya pendidikan dan pemahaman sejarah. Nilai-nilai Pancasila tetap sangat relevan bagi generasi muda saat ini di tengah tantangan globalisasi dan berkembangnya teknologi sebagai fondasi karakter dan moral, menjaga identitas dan jati diri bangsa, mendorong semangat nasionalisme dan cinta tanah air, pedoman dalam menghadapi disinformasi dan polarisasi, serta membangun pemimpin masa depan berjiwa Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.